Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Zulfiya Rizky dari kelas Kodfab. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek reinforcement learning mengenai simulasi algoritma Monte Carlo untuk mengetahui bagaimana cara semut mencari makanannya dengan rute terpendek dan menghindari beberapa obstacle. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Semut diketahui sebagai serangga sosial yang memiliki kemampuan untuk menemukan, menyimpan, dan mendistribusikan makanannya secara efektif ke seluruh anggota koloni mereka. Nah, bagaimana cara semut menemukan makanannya? Semut menemukan makanan dengan cara berjalan secara acak atau tanpa pola. Selama perjalanannya, mereka akan meninggalkan jejak feromon atau cairan kimia yang membantu mereka untuk dapat menemukan jalan kembali ke sarang. Nah, setelah sumber makanan itu ditemukan, semut pekerja akan melepaskan lebih banyak feromon yang berfungsi sebagai sinyal atau pesan ke seluruh koloni bahwa sumber makanan telah ditemukan. Nah, tujuannya yaitu untuk membantu para agen dalam kasus ini yaitu si semut untuk mencari rute terbaik menuju ke sebuah goal atau makanannya itu dengan beberapa obstacle atau rintangan dalam kasus ini yaitu batu dan genangan air. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kerja algoritma Monte Carlo agar semut atau si agent ini bisa menemukan rute terbaik untuk dapat menemukan makanannya, untuk dapat sampai ke goal. Nah, yang kedua, berapakah rute terbaik yang dilalui oleh semut untuk menemukan makanannya? Rumusan masalah ini akan terjawab di akhir kesimpulan nanti. Nah, lanjut, yaitu teori algoritma RL yang digunakan. Di sini saya menggunakan algoritma Monte Carlo, di mana algoritma ini mempunyai tiga elemen. Yang pertama itu goal. Goal sendiri yaitu nilai dari episode-episode yang didapatkan dari polis. Yang kedua ada return. Return sendiri yaitu total reward yang sudah didiskon, yang didapatkan oleh agent. Yang ketiga ada value function, itu merupakan expected return. Lanjut, Monte Carlo itu bekerja dengan cara menentukan polis menggunakan pasangan state dan action. Jadi ada state dan action atau disebut dengan police evaluation. Police evaluation sendiri mengestimasi pasangan state dan action untuk mendapatkan expected return. Nah, ketika agent mulai melakukan action dan mengikuti polis itu atau exploding star. Polis sendiri itu fungsi yang memetakan setiap state ke action. Selanjutnya itu metode ini memperbarui secara murni dari pengalaman. Untuk menentukan value function diperoleh dari rata-rata. Rata-rata ini bisa dicari dengan dua cara yaitu first visit dan every visit. First visit itu dihitung saat pertama kali mengunjungi state S pertama dalam setiap episode. Inputnya merupakan polis untuk dievaluasi. Yang kedua yaitu every visit. Dihitung setiap mengunjungi state S dalam setiap episode. Lanjut, pemodelan RL pada real world case. Algoritma RL yang digunakan kan Monte Carlo. Nah, algoritma ini tidak memiliki informasi yang lengkap tentang environment. Nah, sehingga perlu pendekatan di mana agent tidak perlu mengetahui environment tersebut. Agent akan terus mencari rute terbaik secara random atau tanpa bola untuk mencapai sebuah goal. Agent baru mengetahui environment ketika sudah berinteraksi dengan environment tersebut. Nah, ketika agent sudah mengetahuinya dan menemukan rute terbaik, maka agent dapat menentukan keputusan yang akan diambil. Nah, dari teori tersebut bisa diterapkan nih pada permasalahan di dunia nyata, yaitu mengenai bagaimana sih cara semut mencari makanannya dengan rute tercepat. Nah, semut kan tidak mengetahui jalan atau environment tersebut. Tetapi semut terus berjalan secara random nih, tanpa pola, dengan meninggalkan jejak feromon atau cairan kimia yang membantu mereka untuk dapat menemukan jalan kembali ke sarang. Setelah mereka menemukan goalnya, semut akan menentukan jalan terbaik untuk menemukan makanannya. Masuk ke model RL yang digunakan ya. Di sini saya akan coba running terlebih dahulu. Nah, sudah tampil.
Di sini menggunakan learning rate 0,1, gamanya 0,9, epsilonnya 0,1. Di sini membuat 16 state dan 4 action. 16 stat ini 16 kolom ya, 1, 2, 4 kali 4. Nah, 4 action ini action yang di akan dilakukan oleh agent yaitu up, up ke atas, down ke bawah, left ke kiri, dan right ke kanan. Ada 4 action. Nah, selanjutnya di sini masih sama membentuk grid 4 kali 4, 4 kali 4. Nah, masuk ke obstacle. Obstacle ini atau rintangan ya. Rintangan dalam kasus ini ada 6 dengan dua jenis yaitu batu dan genangan air. Obstacle pertama ini berada di indeks 1,1. Ada 0, 1 ini. Obstacle pertama ini. Kolom 1 baris 1. Kolom 1 baris 1. Yang obstacle kedua kolom 3 baris 1. 0, 1, 2, 3 baris 1. Ini obstacle kedua. Obstacle ketiga pada kolom 0, indeks 3, kolom 0, indeks kolom 0, indeks ketiga, 0, 1 ini, dan seterusnya. Sini ada batu dan genangan air. Nah, selanjutnya itu menentukan letak goal dan agent. Goal yang akan dicari oleh agent itu berupa makanannya atau permen ini berada di goalnya berada di indeks 3,3 di sini. Nah, robot atau agent ini berada di indeks 0,0. Nah, pembentukan reward yang akan didapatkan. Hmm, bukan reward ketika melakukan aksi. Ketika agent melakukan sebuah aksi, maka agent akan mendapatkan reward sesuai dengan aksi yang diambil. Nah, maksudnya di sini ketika agent memilih kotak yang kosong atau tidak ada obstacle maupun tidak ada goal, maka si agent ini akan mendapatkan reward 0. Yang kedua, ketika agent memilih kotak yang berisi obstacle atau rintangan ini, maka agent akan mendapatkan reward negatif. Yang ketiga, ketika agent memilih kotak yang berisi goal, maka agent akan mendapatkan reward positif. Ketika agent sudah sampai di sini, maka agent akan mendapatkan reward positif. Ini proses runningnya lama. Kita close saja. Nah, masuk ke performa yang dihasilkan. Di sini ada 1000 episode, di mana pada episode ke-500 itu naik. Dan pada episode ke selanjutnya itu masih stabil. Yang kedua ini yang merah, sum of Q value over episode ini pada episode ke-0 sampai ke-5 ya. Ini turun, minus, nilainya minus. Dan pada episode selanjutnya ini bergerak secara stabil. Selanjutnya dilihat dari waktunya, ini cukup stabil karena naik. Nah, yang terakhir yaitu ada analisa dan kesimpulan. Monte Carlo bekerja dengan cara menentukan polis menggunakan pasangan state dan action atau disebut dengan police evaluation. Police evaluation sendiri mengestimasi pasangan state dan action untuk mendapatkan expected return ketika agent mulai melakukan action dan mengikuti polis. Polis sendiri yaitu fungsi yang memetakan setiap state ke action. Nah, metode ini memperbarui secara murni dari pengalaman. Untuk menentukan value function diperoleh dari rata-rata. Bisa menggunakan dua cara yaitu first visit dan every visit.
Yang kedua yaitu ada pertanyaan mengenai bagaimana rute terbaik dan hasil yang didapatkan. Nah, rute terbaik yang agent temukan yaitu seperti ini. Ini agent. Nah, di sini karena ada obstacle, dia tidak dilalui. Nah, dia akan berhasil menemukan goalnya. Nah, hmm, berapa sih rute tercepat yang berhasil Ajen temukan? Nah, rute tercepat atau terpendek yang dilalui Ajen yaitu 6 dan rute terpanjang yang dilalui Ajen yaitu 741. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.